gitu kan? Oh itu semakin menjadi-jadi saya. Jadi saya semakin pede. Nah, jadi keberanian kemudian ceritanya baru dibiasakan. Titik rumah itu maksudnya ya di rumah untuk anak-anak kita. Lalu nggak puas sampai di situ, kan lingkaran kalau sudah dibakar itu kan langsung ke lingkaran kedua ya, obat nyamuk bakar itu ya. Nah itu satu RT saya bakar semangatnya untuk dari dongeng. Kemudian nggak puas dari situ, saya bakar lingkaran berikutnya semangat saya menuju ke RW, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, akhirnya ke mancanegara. Saya itu udah keliling 2 negara. Waktu itu di Jeddah, kemudian di Qatar, kemudian di Malaysia, Singapura, terus udah bolak-balik situ aja. Nggak usah contohin ya. Oke, nah jadi itu yang harus menjadi satu patokan dulu bahwa kita memang kalau kita mau menjadi pencerita ya seperti itu, ya berani, gitu ya. Oke, kita akan masuk dalam jurus, tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman relax saja ya, jangan tegak, lihat saya gini. Nah, boleh duduknya disantaikan, misalkan lelah seperti ini boleh, atau seperti ini boleh ya. Yang penting jangan begini ya. Gitu ya. Pokoknya bebas, duduknya santai aja. Karena kita nanti 2 jam kita manfaatkan untuk apa? Untuk praktek. Jadi saya kalau sharing pelatihan dengan saya itu kebanyakan praktek. Jadi teman-teman nanti gantian dongeng satu-satu. Saya nonton waktu habis saya pulang. Oke, mana suaramu? Ini suaraku. Yang diem aja masih sombong. Ya, ini suaraku sambil dengan suara kecil. Ini suaraku. Gitu ya, tangannya di sini ya. Oke, ya, mulai. Mana suaramu? Ini suaraku. Mau aja ya. 10 jurus kita jurus ampuh. Ya. Yang pertama kira-kira apa ya? Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya agar kita sudah bisa menemukan ceritanya dulu. Ceritanya yang unik, itu cerita yang apa ya? Ada yang tahu? Hadiahnya tiket menginap 5 hari. Bulan. Nggak ada tiket soalnya. Kira-kira naskah yang unik yang apa? Sengaja diburemkan ini biar nggak dibaca. Iya, maksudnya soalnya kalau cerah nanti jawabnya cepat. Kira-kira yang kalau buku cerita anak itu bagusnya yang seperti apa, Mai? Buku cerita anak itu yang bagus, yang unik itu yang seperti apa? Ya, gambarnya bagus ya, warnanya terang ya. Kemudian apalagi hurufnya nggak terlalu banyak, kalimatnya sedikit saja, tapi gambar-gambarnya. Nah, itu yang menarik. Tapi kalau cerita yang menarik kira-kira yang mana? Saking menariknya cerita Abraham mau meruntuhkan Ka'bah, itu hampir semua pendongeng itu menurut. Maksudnya ceritanya itu terus, ya kan? Kemudian ketika Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikejarlah sama bukan? Ya Quraisy pasti. Maksudnya ada satu penunggang kuda pencari jejak yang hebat sekali di situ. Siapa itu? Nah, tapi ya. Oke. Nah, ada cerita yang menarik banget ya. Dia selalu mengatakan ahad. Ketika batu yang besar menindih badannya. Kemudian ada cerita-cerita dahulu kala yang dibuat oleh nggak tahu siapa, yang cerita kancil balapan lari sama kura-kura. Yang menang adalah kura-kura. Serius? Emang kura-kura yang menang? Yakin? Cerita si kura-kura adu cepat dengan kelinci yang menang? Kura-kura. Yang menang kura-kura? Iya. Serius? Iya. Saya ceritain ya. Pagi hari di hutan semua duduk di batu-batu berbicara satu dengan yang lain. Para binatang. Wah, kita hari ini menunggu kelinci. Iya ya, kita
katanya akan ada pertandingan. Aku sudah menunggu. Aku juga menunggu. Kasih tikus. Nah, semua udah berkumpul. Lalu datanglah kelinci. Temeong. Larinya gimana kelinci? Temeong. 1, 2, 3. Seru ya katanya. Ayo, siapa yang berani sama aku? Akhirnya gak ada yang berani, datanglah yang berjalan perlahan, siapa namanya? Aku mau menemanimu, kelinci. Apakah boleh? Hei, kura-kura, kamu itu jalannya lambat. Mana mungkin kamu bisa dengan cepat berlari menyusul aku? Aku akan menemanimu, boleh? Baiklah, gajah hitungin 3 kali. Langsung 1, 2. dengan cepat melompat, berlari si kelincinya. Sampailah di bawah pohon rindang, nggak jauh dari garis finish. Tuh kan, kura-kura? Aku udah katakan dia lambat. Kura-kura tapi dengan santai dia berjalan, tak mau berhenti. Begitu masuk ke garis finish, semua berteriak senang. Woi, kura-kura menang, akhirnya kura-kura menang. Teriakan-teriakan itu membangunkan semua binatang-binatang termasuk si kelinci. Astagfirullahaladzim. Aku tertidur. Ceritanya belum selesai sampai di sini. Si kelinci akhirnya mengatakan apa? Kura-kura, please ulangin sekali lagi. Baiklah, aku akan menemanimu. Ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Yang menang akhirnya siapa? Kelinci nggak mau tertidur lagi, dia cepat berlari. Kura-kura tetap sampai di garis finish lagi. Ceritanya udah selesai belum? Kata kura-kura begini. Kamu sekarang yang menang. Ulangin sekali lagi. Maksudnya? Maksudnya, kamu tadi yang menentukan jalannya. Aku sekarang yang menentukan jalannya. Kita melewati sungai. Yang menang akhirnya siapa? Kura-kura ahli dalam berenang anak-anak. Dia masuk ke dalam air. Kelinci bingung, mau terjun nggak bisa berenang, mau berputar jauh sekali, bisa setengah hari. Aduh, aku harus bagaimana? Kura-kura sudah naik kakinya di daratan, kemudian menoleh ke belakang. Wah, aku tidak bisa mendiamkannya. Aku harus kembali. Kura-kura kembali. Membawa kelinci, jangan dahulu. Kura-kuranya besar sekali. Kelinci diminta naik di atas punggungnya. Ayo, naiklah di atas punggungku. Kita akan di garis finish secara bersama-sama. Akhirnya sampailah di garis finish bersama-sama. Baiklah, terima kasih pertemuan kita. Yang pertama, ini biasanya kita lupa ya. Ada yang guru, tunjuk tangan. Baik. Kadang-kala kita manusia lupa bahwa cerita tadi bukan untuk anak-anak, tapi untuk semua umur. Ini namanya persisten. Tahu persisten? Keteguhan, ketangguhan. Itu nggak harus cepat sampai. Perlahan-lahan saja. Kalau dia konsisten, persisten, maka dia akan sampai di garis finish.
Maka ingatkan kepada semua teman-teman kita, kalau kita punya sesuatu cita-cita, nggak harus tepat, tapi harus sampai dengan perlahan-lahan, tapi pasti itu persisten. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kelinci menang? Ayo, ya kan? Kejujuran. Kejujuran kelinci yang awalnya dia menyepelekan potensi yang ada di dalam dirinya, itu enggak betul-betul ditunjukkan. Maka dia harus benar-benar tunjukkan. Maka kejujuran dalam dirinya yang mampu akhirnya bisa mengantarkan dia pada cita-citanya. Maka jangan tutup-tutupin potensi yang ada di dalam diri sang guru. Orang-orang seperti guru, kalau punya potensi, jangan sampai disembunyikan, keluarkan saja, ya. Punya keahlian dalam speaking, mendongeng, kemudian prakarya, kemudian bisa membuat roti, membuat apa saja, itu sebaiknya lakukan dengan sangat perlahan tapi pasti, tapi jangan disembunyikan, munculkan, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah persoalan kompetensi. Kalau Anda ditempatkan pada posisi yang tepat, maka kita bisa memenangkan sebuah kompetisi. Jangan sampai kita mengikuti arus orang saja, tapi di mana posisi saya, di mana kekuatan saya, disitulah pesan si kura-kura, maka kita bisa sampai di garis finish. Tapi ada yang keempat, yaitu kolaborasi. Bekerja samalah, karena sesungguhnya kebersamaan itu bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Jadi Indonesia bisa hebat, itu nggak bisa satu orang. Makanya jangan sekarang ada namanya mengingatkan kepada anak-anak atau kepada gurunya bahwa coba boleh dibuka di Instagram saya mengingatkan bahwa tidak selalu nilai-nilai akademis saja yang diberikan apresiasi oleh guru, tapi potensi-potensi anak ketika dia melejit di bidang apapun, kita harus bisa memberikan. Jadi jangan sampai kita, nilai matematikanya bagus, ya udah dia dapat, kemudian semua kumulatif bagus dapat hadiah. Jangan gitu. Tapi ada yang karatenya pinter, ada yang berenangnya bagus, itu kita berikan bintang-bintang buat mereka, maka dia akan nanti menghiasi langit dengan bintang-bintang yang akan indah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tepuk tangan yang ikhlas, ya. Cerita itu unik kenapa? Ayo. Karena kok bisa ya kura-kura itu menang? Ya. Nah, itu bikin unik. Lagi ada cerita yang singa berada di bawah pohon, dia kekenyangan, tertidur. Ada si tikus kecil lari-lari, kemudian mengganggu tidurnya, terbangun, dipegang. Ini unik ceritanya. Karena apa? Aku akan memakanmu, mengganggu tidurku. Lepaskan, sakit. Aku longgarkan sedikit. Udah gak sakit. Iya. Lepaskan atau makan? Lepaskan, please. Kalau nanti dilepaskan, aku akan menolong Bapak Singa suatu saat nanti mengalami kesulitan. Nah, ini uniknya di sini. Kalau nanti mendapatkan kesulitan, kita saling tolong-menolong. Singa tertawa kan? Nggak acting. Kirain beneran. Nggak mungkin lah, binatang kecil seperti kamu bisa menolong. Sudah, Jangan ganggu. Baiklah, dadah. Akhirnya, suatu hari nanti tiba-tiba ada suara pesawat yang ini. Suara apa tuh? Ya. Muncullah pemburu-pemburu. Dia memasang jaring, tertangkaplah singa tadi. lontong, Apa? tolong. Siapa saja yang bisa mendengarku?
langsung muncul tikus tadi. Tidak, Pak. Kamu lagi? Iya. Aku akan menolongmu. Ya, baik. Cari bantuan. Akulah bantuan itu. Sudah diam saja. Langsung lari. Digigitlah jaring-jaring itu, putus singanya terjatuh. Makanya jangan suka mengejek. Mengejek ciptaan Allah berarti akan mengejek Allah. Nauzubillahi. Jangan. Ya, astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya. Maafkan ya. Dadah. Lari lagi. Halo, masih hidup? Oke, cerita yang bagus banyak. Itu cerita fabel. Kalau cerita yang unik lainnya, ada yang pernah membaca cerita apa? Ayo. Ingat yang cerita ini? Seorang pemuda di sebuah gua menemukan lampu digosok. Siap, Tuan. Nah itu, ya apa Aladin ya? Apa yang bisa aku banting? Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Nah, ini kalau kita masukkan dalam bagaimana kita menguatkan akidah anak-anak, maka Aku minta. Ya, aku akan kabulkan. Iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepada Allah aku menyembah. Pada Allah aku minta pertolongan. Nggak mau minta sama makhluk. jadi malu, gitu ya. Jadi itu unik loh, ceritanya bagus. Ada apa itu anak-anak pasti senang, gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah cerita harus unik, harus ada sesuatu yang lucu, sesuatu yang jenaka, bukan lucu, maksudnya jenaka. Jenaka tidak harus membuat anak-anak tertawa, tapi bisa juga merasa bahwa cerita itu sangat-sangat asik aja gitu ya. Baik. Oke, mengkreasikan cerita. Jadi cerita kalau sudah selesai kita dapatkan, maka yang kedua adalah kita olah. Ingat nggak kalau misalkan Umay lagi jalan-jalan ke pasar, ya kan? Jalan-jalan ke pasar. Kemudian di sana kata Bunda mau ngajak masak-masak, pasti akan beli dong. Yang beli apa itu? Sayuran, terus bahan makanan, lauknya, ya bumbunya dan seterusnya. Itu namanya bahan-bahannya. Bahan itu kemudian dibeli sampai di rumah sama Bunda memasak bersama. Nah, diolah, habis diolah kemudian disajikan, lucu banget, disajikannya bagus ya, di meja makan, dihias-hias, gitu kan? Wow, membuat nafsu makannya bertambah, semua yang dekat di situ. Sama, cerita juga begitu. Maka tadi ketika saya bercerita tentang singa, kan sebetulnya di bukunya kan seekor singa sedang tertidur di bawah pohon, kan gitu ya. Setelah makan buruannya dia pokoknya tertidur. Ceritanya begitu, datanglah seekor tikus. Nah, maka ini harus dikreasikan. Bagaimana mengkreasikan? Sama halnya kalau dalam sebuah film. Film itu ada terdiri dari scene, bagian-bagian. Nah, outline-nya itu pasti ada. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita kembangkan masing-masing scene-nya, masing-masing bagiannya. Bagian tadi satu, singa tertidur. Oke, itu bagian satu. Bagian kedua ada tikus yang terbangun dan siap bermain. Bagian ketiga, tikus ditangkap. Bagian keempat, singa kemudian berjalan kena jaring. Kelima bagiannya apa? Kelima itu bagiannya si tikusnya menolong. Misalkan gitu. Atau mau digunakan berapa bagian terserah kita. Maka kita harus belajar namanya improvisasi dalam sebuah penceritaan. Gitu. Nah, bagaimana improvisasi itu apa sih? Seperti ini. Pagi hari, udara segar di hutan, ada singa. Di dalam bukunya kan gitu. Kita improvisasi. Improvisasinya gini.
Di hutan banyak binatang-binatang. Ada binatang yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang berkaki 4, ada yang tidak punya kaki. Ada pohon tinggi, ada pohon rendah. Di sampingnya ada sungai mengalir air yang jernih, ikan-ikan melompat. Oh, di antara mereka ada singa yang sedang tertidur. Enak ya? Prakteknya? Jadi kita menceritakan, mengimprovisasikan, memvisualkan. Jadi kalau cerita itu nggak langsung gini, anak-anak ada singa yang tertidur. Nggak gitu. Tapi gini, di sebuah hutan banyak pohon-pohonnya, ada burung yang sedang memberikan makan anaknya. Ada juga seekor ikan yang melompat di samping pohon besar. Ada sungai kecil. Dia berenang dan tak jauh dari sana ada rumput yang bergoyang terkena angin yang pelan. Tak jauh dari situ ada singa yang sedang tertidur. Nah, jadi kita gambarkan suasana settingnya dulu, atau improvisasi di dalam sebuah penokohan bisa juga. Contoh di bagian kedua, ada seekor tikus. Tikusnya bangun. Sudah bangun lagi? Hai matahari. Jadi ini penokohan. Kita terserah mau ngomong apa. Hai matahari, engkau diciptakan Allah. Betapa bahagianya karena memberikan kehangatan. Baju-baju yang dijemur bisa kering. Sungai-sungai bisa hangat, tak dingin. Ada juga tanaman membutuhkanmu. Aku pengen jadi matahari. Oh iya, lupa mau bermain. Aku harus bermain. Ibu, Ya, main ya. hati-hati. Makasih. Dadah. Itu improvisasi di dalam sebuah penokohan atau dialog. Nah, artinya apa? Kreasikan cerita bagian per bagian. Makanya kalau misalkan tadi saya nggak di stop, tadi saya itu diminta itu kan mendongengnya 45 menit. Tiba-tiba ada kertas 5 menit lagi. Ayo, siapa tadi tanggung jawab? Pokoknya saya, oh iya. Nah, itu artinya kalau kita menguasai bagian per bagian, maka kita tidak akan punya beban. Karena apa? Dalam bagian-bagian itu kita sudah punya pesan-pesan. Jadi bukan pesan besarnya. Pesan besarnya itu kan tadi si singa meminta maaf. Maafkan aku karena aku sudah mengejekmu. Ya, karena Allah menciptakan kita memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Itu kan poinnya. Tapi kalau kita perbagian diimprovisasikan, maka perbagian itulah memiliki makna sendiri-sendiri. Jadi ketika dihentikan, ketika anak tiba-tiba hujan, tiba-tiba terlalu panas, kita harus berhenti, maka cerita kita masih aman bisa diterima oleh anak-anak. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, dari satu naskah unik, kedua dikreasikan, ada yang ditanya? Nggak ada, makasih. Yang ketiga adalah dengan media peraga. Media peraga menduduki peringkat penting ketika kita berada dalam kegiatan anak-anak. Apa itu media peraga? Apa yang suka digunakan? Peraga apa? Selalu yang pertama boneka gitu ya, nggak apa-apa. Boneka adalah media yang sangat lucu, anak-anak seneng banget, ya. Tapi ketika kita memainkan boneka-boneka itu, anaknya terlalu gemes. Hati-hati, cerita kita bisa buyar. Karena aspek utama dalam bercerita itu adalah mulut, suara. Maka yang pertama harus dikuatkan aspeknya adalah tentang apa? Tentang suara, bukan medianya. Tapi untuk menarik perhatian boleh, ya. Oke, nanti kita bahas di terakhir ya untuk media peraga. Kemudian kreativitas membuka cerita. Jadi tadi masih ingat ketika kawan tampil yang dilakukan apa?
Ada yang ingat? Pertama kali yang dilakukan adalah cerita dimulai, trompetnya ditiup. Kenapa saya harus meniup trompet? Ayo, kenapa saya harus begitu? Lalu kenapa saya harus tebak-tebakan dengan anak-anak? Karena untuk mencairkan es yang membeku itu kan harus dicairkan. Anak-anak dari rumah dipanggil ibunya aja udah jadi masalah, ya. Enggak maksudnya anak-anak di sana, ibu-ibu di sana. Kalau di sini mah insya Allah. Iya. Ya kadang-kadang kalau manggil anaknya kan gitu ya, ruangannya berbeda. Beda, anaknya lagi di ruang tamu, ibunya di kamar, manggil cepat, Adi, gitu kan? Adinya main game sambil nelek suara tanpa wujud. Wujudnya nggak ada, panggilannya ada. Habis itu panggil Adi, astagfirullahaladzim, Adi, ya Allah. Adinya noleh lagi, sebentar lagi penampakan. Suara tanpa wujud, bukan lagi penampakan. Teriak lagi, Adi, ya Allah. Itu sudah di depan, astagfirullahaladzim. Kamu itu gitu. Ya gitu ya. Oh mudah-mudahan kamu enggak ya. Anak berbeda posisi secara psikologinya, secara persoalannya, ya, situasi dan kondisi berbeda. Dari situ mereka kumpul di depan kita, lalu kita langsung pada suatu hari kan nggak enak. Harus assalamualaikum, apa kabar? Coba diangkat tangannya, angin, awan, hujan, gitu ya. Ayo semuanya siap-siap. Angin, awan, tak lihat mana? Hujan, gitu ya. Itu kan anak-anak lucu ketawa seperti tadi, gitu. Senang ya. Alhamdulillah lupa hutangnya. Nah itu selesai. Terus jadi kalau misalkan saya tanya, kita mendapatkan waktu tampil misalkan 10 menit, maka awal tadi untuk ice breaking tadi ya paling tidak 2 menit. Jadi sisanya berapa? 8. Nah 8 itu jangan dipakai semua karena nanti ada kesimpulan 2 menit lagi. Berarti tinggal 6. Berarti ceritanya 60% maksudnya, yang kemudian 20 boleh, atau diolah lagi, pembukaannya 10, penutup 10, 80-nya cerita, gitu ya. Nah seperti itu. Ini ada lagu-lagu populer kita, siapa yang senang hati sebut Allah, Allah yang menyayangi, Allah yang mencintai, anak-anak yang rajin baca. Siapa yang senang hati sebut Allah, Allah yang menyayangi, Allah yang mencintai, anak-anak yang rajin, pintar, dapat hadiah ya. Hadiahnya cerita. Oke. Itu kalau dengan lagu-lagu. Tebak-tebakan boleh. Tebak-tebak siapakah aku? Aku adalah seekor binatang, badanku besar, leherku panjang, siapakah aku? Pintar. Iya pintar ya. Kemudian ada gerak-gerak dengan permainan. Seperti ini, nah, naik lagi tangannya, nah, susun menyusun. Ini permainan cerita, ya. Kalau Kak Awang bilang naik, maka teman-teman teriak turun sambil menurunkan. Oke ya? Coba lagi. Naik, turun. Naik, turun. Turun, naik. Bisa? Ya, sekarang pasang-pasangan ya. Yang nggak ada pasangan nggak usah bilang saya ya. Silakan cari pasangan aja. Cari sendiri ya. Oke. Jangan malu-malu. Oke. Dites ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan langgeng dengan pasangannya ya. Mudah-mudahan. Oke. Oke ya. Baik yang rukun-rukun nanti tolong jangan emosi ya. Berpeganglah dengan tali langit. Allah akan menolong apabila ada perselisihan di antara teman-teman ya. Oke. Saya tes. Naik,
Sudah bisa atau sudah terjadi kegaduhan? Oke ya. Naik, turun, naik, bukan turun, turun. Oke, lagi. Naik, turun. Temennya langsung ya. Udah tahu ya. Kawan lihat dulu. Semua coba sebentar lihat ke sini. Naik, pintar. Oke, cerita dimulai di sebuah desa. Belum mulai. Ini mau mulai. Susun lagi. Oke, siap ya. Tepuk 1. Nah, susun lagi. Di sebuah desa tinggallah seorang anak bernama Mirul. Mirul bangun pagi. Setelah bangun pagi, dia mengambil air wudhu, tapi tempatnya di bawah. Ayah, kenapa tempatnya di bawah? Ya sudahlah, kamu sudah harus berusaha. Udah turun. Naik. Teriaknya kurang. Kan saya bilang turun. Naik gitu ya. Ayah, harusnya tempat wudhunya jangan di bawah. Jadi aku nggak turun-turun. Iya, udah. Insya Allah nanti siang ayah betulkan, nanti kita letakkan di atas ya. Tuh kan, kalau di atas ntar aku naik. Maksudnya sejajar dengan tempat sholat kita, di musola kita. Oh, berarti aku nggak usah naik atau turun? Iya, ya sudah. Mereka pun kemudian sholat subuh berjamaah. Senang. Mirul itu pokoknya paling senang kalau sholat berjamaah, teman-teman. Nah, setelah sholat selesai, ayah kemudian membawa tangga. Ayah buat apa tangganya? Ya buat naik. Maksudnya buat ambil apa? Oh, nggak buat apa-apa. Tapi kalau tangga memang fungsinya buat naik. Kalau selesai urusan di atas baru turun. Iya deh. Nah, mereka pun kemudian berjalan-jalan. Gak lama kemudian ada di samping rumahnya itu pohon kelapa. Nah, Aku haus pengen minum air kelapa. ya sudah, nanti ya kalau misalkan ayah nggak capek, nanti ayah ambilkan. Caranya? Ya caranya ya pakai gala aja. Oh, nggak naik. Oh iya ya, harusnya. Tapi kira-kira sebentar, tingginya berarti naik. Ya, jadi kalau sudah naik, jangan lupa turun. Udah tepuk tangan ya. Udah kan akrab kan? Mudah-mudahan langgeng ya. Oke, jadi permainan ada lagu, ada tebak-tebakan, ada juga permainan. Intinya 10% dari 100% pertunjukan kita berhadapan dengan anak-anak ya kita ice breaking seperti itu, atau 15% atau 20%. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif suara. Suara di dalam bercerita itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk penjelasan atau narasi. Contoh, pada suatu hari di sebuah desa ada seekor singa. Tiba-tiba ada kelinci yang melompat. Tiba-tiba ada mobil yang berjalan. Oh, lihatlah, di sebuah desa ada seorang nenek. Neneknya sudah nenek-nenek. Nenek itu pergi bersama temannya. Temannya sudah nenek-nenek. Gitu ya. Jadi itu namanya narasi. Itu narasi. Yang kedua, ada yang disebut dengan penokohan. Ini biasanya
yang disukai anak-anak, yaitu Halo. halo, halo, yuk. Halo? Nah, ini adalah suara penokohan. Yang ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi itu suara yang seperti tadi saya sampaikan ya, ada suara kuda, derap langkah kaki kuda. Pintu, ya. Terus ada juga suara nggak jelas itu, nggak usah ditiru ya nak. Itu ada 3 suara ya. Yang pertama apa nanti? Narasi. Narasi itu sangat mudah. Jadi kekuatan cerita ada di narasi, bukan di penokohan dan juga ilustrasi. Ya, contoh begini. Ini mereknya Hartwell. Ini namanya apa? Nama ini apa? Mik atau Mai? Bukan mik. Mai, mereknya Hartwell. Nah, saya mau bercerita tentang Mai ini. Ya, gitu. Kebanyakan orang kalau diminta cerita biasanya ini namanya Hartwell. Dia bisa mengeluarkan suara, suaranya bisa keras kalau pakai ini, dan seterusnya. Mengenalkan dengan yang datar-datar aja lah ya, biasa ya. Padahal sebetulnya mengenalkan sesuatu kan bisa dengan sesuatu yang unik. Teman-teman, saya kaget begitu sampai di sini. Kang Rahmat tadi mendekati saya dan memberikan mic ini. Lalu saya coba dengan berbagai jenis suara. Suara helikopter, nah, mic ini ternyata enak sekali. Bahkan saya nggak harus dekat terlalu seperti ini, tapi cukup dari jarak jauh udah sensitif sekali. Mic ini namanya Hartwell. Nggak tahu belinya di mana, tapi Kang Rahmat tadi memberikan ini sama saya. Saya senang banget, saya bersyukur. Karena apa? Enak banget suaranya. Makasih. Nah, jadi inilah yang saya sebut bagaimana kita bisa berimprovisasi, menyampaikan cerita, bernarasi ya, seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau di dalam pertunjukan cerita, ya, jadi kalau misalkan pertunjukan cerita itu menyampaikan narasi, banyak modelnya. Jadi seperti ini boleh. Teman-teman, aku mau cerita nih, ceritanya tentang kotak ajaib. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak. Dia tinggal di sebuah desa. Nah, rumahnya itu besar sekali. Nah, bapak-bapak ini tiap hari dia mencari kayu di hutan. Nah, ini narasi namanya. Tapi biasa, narasinya biasa, nggak ada bentuk apa-apa. Pada suatu hari di sebuah desa, gitu. Ada yang bentuknya puitis. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bercerita di sebuah desa.
Ada yang seperti itu, ingat nggak? Ya. Biasanya yang dongeng kayak gitu siapa? Anak-anak. Anak-anak dai-daian cilik gitu ya, biar itu kebiasaan gitu. Itu kalau dongengnya 3 menit, 4 menit nggak apa-apa. Tapi kalau sejam, itu temennya itu kan anak manusia semua. Itu berubah jadi anak kudanil, ngantuk. Karena monoton kan. Ya Allah, kalau memang suka bawa pulang ya. Relas. Mana suaramu? Ini suaraku. Jadi udah 2 ya. Modelnya yang satu biasa narasi, yang kedua apa? Puitis, sajak, bersajak. Ada yang ketiga yaitu bernada. Kisah ini kisah burung pitung terbang tinggi sekali. Burung pitung itu kemudian hinggap di sebuah pohon bernama pohon merah. Dia makan buah itu, lalu dia burung pitung terbang tinggi pulang ke rumah membawa buah. Kemudian itu biasanya ada yang pakai gitar, ada yang pakai piano, ya, ada yang pakai ukulele, atau tanpa apapun dia bernyanyi bernada. Itu boleh. Oke, ada dengan berpantun, boleh. Jadi narasi itu bebas disampaikan seperti apa, tapi rumusnya adalah ketika cerita itu panjang waktunya, maka sebaiknya dikombinasi aja. Seperti saya tadi, cerita ini adalah cerita tentang Malin Kundang. Ya, pada suatu hari ada seorang ibu, jadi digabung gitu ya. Biar anak-anak nggak menganggap kita monoton. Kalau monoton dia capek, males. Kita itu kalau apalagi dengan suara yang keras. Pada suatu hari, mic-nya pada suatu hari di sebuah, ya. Nah itu akan terjadi monoton. Oke? Jadi ada yang pertama apa tadi? Biasa saja, puitis satu saja, bernada. Oke? Gitu. Ada juga yang ketiga adalah ilustrasi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, dari narasi penokohan belum ya? Penokohan itu kan suaranya halo. Oke, nanti kita bahas. Kita bicara narasi dulu. Narasi itu ketika kita menyampaikan yang paling penting apa? Ya, artikulasi. Artikulasi bisa baik karena ada apa? Ya, gerak bibir. Ada intonasi. Coba semuanya. Intonasi dibagi menjadi 3. Sebutkan apa aja? Dinamika. Dinamik. Yang kedua? Dinamik, betul. Yang kedua itu tempo. Yang ketiga Artikulasi. no. Yang ini Nada. Tepuk tangan dong. Kita mulai yang pertama. Yang pertama dinamik itu ada salah satu kata yang ditekan dalam sebuah kalimat. Contoh, pada suatu hari mau ditekan yang gimana? Pada suatu hari. Nah, ini harus ada. Atau satu, misalkan di sebuah masjid ada seekor kucing. Di sebuah masjid ada seekor kucing. Kira-kira yang mau kita tekan yang mana? Terserah kita. Kucing boleh, tapi jangan bebek ya. Nggak ada tadi. Kucing maksudnya. Di sebuah masjid ada seekor kucing. Ada seekor kucing tidak ditekan. Jadi dinamik itu harus kita pelajari teman-teman agar kita punya dinamika di dalam sebuah penyampaian. Sama, kan nggak enak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau cerita, pada suatu hari di sebuah desa tinggallah nenek-nenek. Nenek-nenek itu udah tua, umurnya 95 tahun. Kurang 1 tahun depan ulang tahun. Nenek itu gitu,
datar aja. Harusnya kan ada seorang nenek di sebuah desa yang bernama Kampung Baru. Desa itu desa yang banyak penduduknya. Jadi ada yang kita tekan, mana terserah kita. Itu dinamik. Kedua, nada. Pada suatu hari di sebuah desa tinggallah seorang nenek. Nah, jadi ada yang dinadakan. Kemudian tempo, itu yang ketiga. Tadi kebalik ya, nggak apa-apa dibolak-balik. Tempo itu maksudnya ada yang cepat, ada yang lambat. Ketika tiba-tiba anak itu masuk ke dalam kolong tempat tidur, dia perlahan-lahan. Oke, sampai di sini paham ya tentang narasi ya? Oke, paham. Oke, ada yang mau bertanya? Terima kasih. Ada. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan itu suara-suara saya tadi. Halo, Halo. Halo. udah 2. Halo. Halo. 4. Terus? Halo. 5. Halo. Halo. Berapa? 7. Dan seterusnya. Kita mau suara apa? Terserah kita. Maksudnya di dalam sebuah perdongeng biasanya tokoh itu nggak lebih dari 3 yang menonjol. Maka diupayakan kita punya kekuatan 3 suara, gitu ya. Suara besar, suara sedang, suara kecil. Besar itu misalkan, Baiklah, aku akan menemanimu, wahai kelinci. hei, aku tidak mau ditemani oleh kamu, jalannya aja pelan. Bagaimana kalau aku saja? Baiklah, aku mau denganmu tikus, gitu ya. Jadi ada 3 suara di situ. Lalu pertinyi, kira-kira bagaimana untuk mendapatkan suara itu? Ya, kenapa Bunda? Latihan bisa, dan biar cepat. Yang cepat latihan kan bisa lama ya. Yang cepat, biar dapat suara itu. Bawa pulang saya. Enggak ya. Maaf, bercanda ya. Soalnya sudah ada yang dimauan. Oke, nah suara itu bisa didapat dengan 2 cara. Yang pertama dengan kita memainkan nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu ya. Ini kira-kira suara yang mau kita pakai yang mana? Re, mi ayam. Halo. Ha. Hui. Gitu ya. Nah, dapat. Atau bisa juga dengan cara kita berlatih dengan menggerakkan posisi bibir kita. Misalkan bibir kita gini. Halo, kan nggak boleh. Mau kan susah ya. Halo. Nah kan banyak langsung gini. Halo. Halo. Kalau di kiri kan? Halo. Ya. Tekan. Hoi, halo. Hoi, halo. 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 Oke. Nah itu bagaimana cara mendapatkan suara. Kemudian suara-suara itu sebetulnya nggak susah-susah kok. Asal jangan terlalu egois. Maksudnya semua pengen kita pelajari, cukup 1 aja. Ya, contohnya mau suara yang gede, sedang atau kecil gitu. Nah itu yang kita pilih yang mana. Kalau ternyata kita kepingin suara sudah saya mau belajar 1, bagus, nggak usah yang lain dulu. Sampai kapan? Sampai nanti kita sudah tajam suaranya. Contoh yang saya itu kan kalau bercerita tadi mencontohkan lebih banyak suara yang mana? Kecil. Karena saya suka suara itu, ya.
Tapi bagi para laki-laki dimohon untuk suara yang itu tidak dengan bergerak terlalu gemulai. Kalau misalkan memerankan anak kecil seperti saya tadi, Aku senang sekali. Aku senang. nggak usah pakai. Aku senang sekali. Alhamdulillah, nggak boleh ya. Jadi nggak perlu pakai bergerak. Kecuali kalau, aku senang sekali. Aku hari ini akan berlomba sama kura-kura. Coba dipraktikkan dengan yang kecil. Aku hari ini akan berlomba tangting ting tangting. Kan nggak enak ya. Jangan ya. Insyaallah ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke. Nah, jadi penokohan itu penting, tapi paling tidak satu saja. Pertini ini kalau misalkan dalam satu alur cerita itu ada dua tokoh gimana? Gimana ya? Kita tahu nggak gimana? Contohnya gini, ada seekor buaya dan seekor tikus. Mereka sedang ngobrol, sedang berbicara. Bagaimana cara mendialogkan? Gampang, gini. Di bawah pohon ada sungai. Itu ada buaya yang naik ke darat. Ya, jadi namanya buaya. Emang benar buaya darat? Ya, dia naik ke atas, ada seekor tikus. Halo, Bapak Buaya. Bapak buaya menjawab halo. Lalu si tikusnya bertanya lagi. Aku senang hari ini bisa bertemu denganmu. Oh, buayanya juga menjawab senang. Dan mereka kemudian berjalan bersama-sama. Lala, aku senang pokoknya Pak Buaya nggak galak kan? Pak buayanya kemudian menggeleng. Jadi si tokoh satunya nggak usah tapi harus latihan, jangan sampai kebalik. Nanti kemudian buayanya menggeleng sambil berkata, Tidak. Itu suaraku. udah gitu ya. Baik. Nah, kemudian penokohan itu penting. Kemudian ilustrasi dari narasi, penokohan, ilustrasi, kira-kira yang paling penting yang mana? Yang paling narasi. Artinya kalau kita tanpa harus ada penokohan, suara penokohan nggak apa-apa. Ya, contoh misalkan pada suatu hari di sebuah pondok pesantren di atas Gunung Semeru, ya, itu ada seorang guru yang sudah tua, giginya tinggal 2, suka hinggap di jendela. Sang guru bingung banget karena sudah tua dan menjelang Allah akan memanggilnya, tapi belum ada yang nanti menggantikan. Lalu sang guru memanggil semua murid-muridnya untuk semua berlomba siapa yang paling hebat untuk menggantikan posisinya. Semua datang, semua senang dan semua tersenyum duduk di depan sang guru. Lalu sang guru pun berkata bahwa sang guru ingin sekali menemukan murid terbaik dari semua yang baik. Semuanya kemudian bersiap untuk berlomba. Apa yang dilombakan? Sang guru mengatakan bahwa sang guru meminta mereka memasak ayam yang disembelih atau dipotong. Jadi harus mengambil dari peternakan yang ada di pesantren itu. Wah, semuanya senang karena semuanya sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana memasak. Semuanya lalu berlari dan siap menyajikan masakan untuk sang guru. Tapi sang guru berpesan, kata sang guru, potonglah ayam di tempat yang tidak terlihat siapa saja. Semua langsung berlari dengan cepat dan mencari tempat persembunyian. Pada akhirnya menyajikan makanan-makanan buat sang guru, kecuali satu sang pemuda yang menangis terseduh-seduh sambil memegang kaki sang guru, mengatakan nggak mampu karena dia tidak mampu menjalankan apa yang diperintahkan sang gurunya. Kemudian sang guru tersenyum dan bertanya, kenapa?
Sang murid itu pun kemudian menatap mata sang guru dan mengatakan, mana mungkin menyembelih ayam di tempat yang tidak terlihat siapapun, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Gitu. Sang guru mengangkat sang murid itu, kemudian memeluk dan mengatakan kepada semua muridnya, inilah murid terbaik dari semua yang baik dan siap menggantikan aku memimpin padepokan ini. Itu nggak ada dialognya kan? Tapi kalau dikasih dialog boleh nggak? Boleh. Kalau mau itu. Pada suatu hari di sebuah padepokan sang guru keluar duduk di sebuah kursi. Ini anaknya mau TK, SD atau SMP, beda lagi. Anaknya TK, berarti sang gurunya harus aku sudah tua. Makasih. Boleh duduk enggak? Ada tempat duduknya? Ada? Ya Allah. Gitu ya. Tapi kalau udah gede, sang guru keluar dan menemui murid-muridnya. Assalamualaikum. Jawab salam saja kalian sudah males. Aku ini udah tua. Makasih. Lu mau cucuku. Jangan mau lah musuh pakai. Oke. Jadi paham ya di sini ya. Oke? Ini ada yang bertanya? Makasih. Kita lanjut kalau tidak ada. Gerak. Gerak di dalam sebuah cerita itu, pertunjukan cerita itu, pergerakan bukan pergerakan yang perpindahan yang ekstrim, berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara membabi buta, tidak, tetapi cukup seperti ketika sang guru mengajar murid-muridnya seperti biasa saja. Nah, hanya saja biasanya kenapa pertanyaannya kalau siswa-siswi itu di kelas suka ngantuk? Curhat ya. Satu karena pelajarannya atau karena yang ngajarnya? Cari bahas di sini. Nanti Mbak ya. Coba sekarang sang guru mengatur blockingnya. Jadi nggak hanya seperti ini. Biasanya ngajar itu apalagi bapak-bapak ya. Mohon maaf, enggak maksudnya bapak-bapak di sana. Kalau di sini insya Allah ya sama. Bapak tulis. Ya jadi kita akan belajar tentang bagaimana perkalian. Udah ini monoton. Jadi mulai. Ada lagi yang gurunya gini. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menanam toge. Karena itu penting teman-teman anak-anak sekalian. Nah, ini anaknya. Itu anak manusia berubah jadi anak kuda nil. Mengalir semuanya. Oke, nah jadi maksud saya harus ada penataan blocking. Anak-anak, hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita akan bercerita. Nah, cerita Bapak adalah cerita tentang seorang pekerja di perkebunan bernama Pak Toha. Pak Toha adalah orang yang sangat rajin menanam buah-buahan. Pindah. Tuh, 2, 3. Blocking ini. Buah yang ditanam oleh Pak Toha adalah buah yang kualitasnya bagus kan, karena tidak menggunakan pupuk atau ya betul ya. Jadi semua alami. Ngomong pindah lagi. Hingga pada suatu hari Pak Toha bersama putrinya merasa sedih karena hasil panennya tidak banyak. Dia melihat hanya sekeranjang tomat yang dia miliki.
Lalu dia memandang ke sebuah hutan kecil yang ada di depannya. Pak Tuhan berkata kepada anaknya, kita harus memperluas perkebunan kita. Tapi, Kalau anaknya kelas 1, 2, 3 sama TK ya. tapi, mana mungkin? Kita tempatnya kecil ya. Ya, kamu lihat. Nah, lihat di sana. Di sana. Nah, itu. Nggak usah nengok itu. Itu bisa kita tebang pohonnya, lalu kita tanami. Kita jadikan perkebunan. Astagfirullahaladzim, ayah, nggak boleh. Sudah, kamu diam saja. Gitu ya. Nah, kenapa saya melangkahnya 3 langkah? Ya. Tadi Kak Besti bilang Allah suka yang ganjil. Bukan karena itu ya. Soalnya kalau kebanyakan gak enak. Kemudian Pak Toha ke perkebunan bersama anaknya. Kalau sedikit gitu ya. Nah, jadi kombinasi aja gerak yang itu namanya gerak besar ya, melangkah sana kemari. Ada yang gerak untuk penokohan, totalitas buat anak-anak kita. Yang ketiga gerak spontan seperti ini, tangan kita. Nah, ini harus dikendalikan dari semua pergerakan yang lain, ya. Karena gerak-gerak ini ekspresi. Ekspresi gerak ini. Karena kalau nggak dikendalikan, biasanya, mohon maaf, ya. Biasanya ada yang kalau cerita, pada suatu hari ada seekor singa. Pada suatu hari singa begini. Jadi biasa aja gitu lah. Pada suatu hari di sebuah hutan, baru nanti masuk ke penokohan yang lucu. Oh ya, aku senang sekali. Kamu mau ikut? Wahai tupai. Baiklah, aku ikut ya. Ikut. Aku capek. Kemudian mereka pun bersama-sama bermain. Tibalah di sebuah tempat. Baru dialog lagi. Masih hidup. Oke, gerak. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah melibatkan anak. Tapi melibatkannya bukan melibatkan secara fisik ya. Itu biasa. Atau verbal. Contoh yang dengan suara itu gini melibatkannya. Pada suatu hari di sebuah hutan ada seekor binatang yang besar. Binatang itu namanya jerapah. Nah, jerapah yang tinggi itu mengambil buah durian. Kena durinya, dia sakit. Lalu dia naiknya terus. Ada yang seperti itu. Itu melibatkan tapi terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak. Kemudian ada juga yang dengan gerakan-gerakan itu yang penting nggak terlalu ya, terlalu. Yang saya maksud di sini adalah pergerakan atau melibatkan anak itu dengan emosinya, emosi perasaannya, pikirannya. Contoh tadi ada seekor singa, singanya tidur di bawah pohon, dia tidur. Ketika tidur ada suara terisak-isak. Siapa yang sedang bernyanyi? Hah? Iya, aku lagi nangis dibilang nyanyi. Nah ini kan anak-anak akan ikut gini. Maksudnya libatkan dengan itu. Makanya kalau cerita nggak boleh buru-buru, perlahan saja. Ada seekor singa, dia tiduran di bawah pohon yang sangat rindang, yang besar. Tikus kecil kemudian mendekati, lalu duduk di samping pohon dan dia menangis. Jangan
seperti ini ya. Untung aja dibantu sih. Jangan ketawa. Aku lagi nangis malah ketawa. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut. Untuk menghentikan mereka, tepuk satu. Mana suaramu? Kalau mereka sudah di atas puncak berinteraksi, jangan dilanjutkan. Nanti mereka bisa memprovokasi teman-temannya. Cerita jadi buyar, demonstrasi. Gitu ya. Jadi sebaiknya hentikan dengan bernarasi lagi. Gitu. Oke. Jadi libatkan secara perasaannya, pikirannya, kemudian emosinya. Ya. Bukan melibatkan hanya seperti pertanyaan-pertanyaan. Boleh sih itu, tapi nggak usah terlalu banyak. Memberikan tanggapan kalau anak-anak lagi menanggapi cerita kita. Bertanya, kita jawab. Jangan diabaikan. Ya. Kecuali, ada kecualinya. Kalau di kelas, jangan diabaikan. Kalau di rumah, dilarang diabaikan. Malah dilarang. Kenapa? Karena anak berkembang. Mereka bereksplorasi. Dia itu dengan pikiran dia harus mengembangkan sendiri. Bahkan saya itu sering kalau di kelas dulu, ketika saya mengajar, kan saya dulu guru SMA, bukan anak TK waktu itu itu mereka tiba-tiba menghentikan cerita saya karena dia melanjutkan. Ya, oke, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Toh itu kegiatan sendiri. Yang penting tidak sedang kita mendongeng di sebuah acara panggung besar. Makanya biasanya saya ada asisten yang kalau ada anak yang tiba-tiba bertanya terus gitu ya, ini asisten yang akan menangani atau guru yang akan ikut menangani. Jadi kegiatan teman-teman atau anak-anak yang udah jauh-jauh menonton tidak terganggu gitu ya. Tapi dengan cara ya ramah anak. Jadi tidak melarang diam gitu kan. Tapi cukup dengan sayang ya, ibumu siapa? Ayahmu? Oh iya ada. Salam ya. Pelan-pelan aja ya. Oke. 9. Dengan menggunakan bantuan. Bantuan itu bisa dengan ilustrasi, dengan efek suara, memainkan untuk memaniskan sebuah pertunjukan cerita. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kreatif menutup cerita. Jadi cerita itu harus ditutup dengan cara apa? Dengan cara tidak memberikan pesan moral lagi. Jadi biasanya kalau pesan moral seperti yang di buku, maka kita harus menjadi anak yang jujur. Jadi anak-anak jujur ya. Itu udah nggak lagi, tapi lebih kepada pertanyaan-pertanyaan. Maka pendongeng biasanya mereka akan mengajak teman bonekanya, ya, teman ceritanya itu untuk apa? Untuk seru-seruan setelah acara selesai, untuk menyimpulkan. Nah, Dodi, oke. Kamu tadi dengar? Dengar lah, masa nggak dengar? Oh dengar. Coba, kamu tadi yang dengar apa? Lupa. Tuh kan lupa. Coba teman-teman ingat nggak? Tadi yang punya kebun namanya Bapak siapa? Pak Toha. Kalau itu aku tahu. Tuh kan katanya nggak tahu. Gimana sih? Oke, Pak Toha tadi sama siapa? Kucing. Bukan kucing. Dengan siapa? Oh, dengan anaknya. Iya. Umur 9 tahun. Lucu enggak? Kalau nggak usah ditanya lucu. Ya, gitu. Jadi teman ini biasanya buat menyimpulkan atau memberikan hiburan lagi dengan cara menyenangkan. Nah, kemudian tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada kreativitas peraga. Itu kita sebaiknya membuat peraga-peraga ya dari daun-daun, dari apapun yang ada di sekitar kita. Peralon aja bisa kita buat sebagai media ya. Kemudian buku-buku nggak terpakai, kertas koran itu bisa kita buat boneka-boneka. Kita buat menjadi flanel untuk menguatkan kain flanel untuk nempel-nempel tokoh-tokoh. Jadi semua bisa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ini silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada? Silakan. Kak Taufik. Silakan.
Saya berikan 3 dulu pertanyaan. Maksudnya siapa yang mau 3? Tapi kalau ditunggu sampai 3 menit nggak ada tanya, saya langsung menunjuk maju ke depan untuk praktek. Masya Allah, siap. Wah, sudah yang bertanya Kak. Itu sebentar. Makasih Kak Awam. Mau bertanya, dulu ketika Kak Awam baru mau mulai mendongeng, kan dulu awalnya dari mendongeng calon bayi ya, dari bayi yang di kandungan. Berarti kan belum bertemu dengan audiens ya, belum bertemu. Nah, ketika pertama kali itu bagaimana rasanya Kak Awam? Ketika kan kemudian audiensnya mungkin ya ada anak-anak. Kalau misalnya semuanya mengerti gitu ya, pasti kan bisa respect gitu ya. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang nggak seru, kan gimana gitu perasaan Kak Awam gitu ya. Nah itu bisa sharing nggak pertama kali Kak Awam mendongeng gitu. Makasih Kak Awam. Mau langsung nih. Langsung aja. Baik, terima kasih. Jadi betul, ini mengingatkan ya, memori kembali ya. Jadi saya dulu pada saat mendongeng untuk anak-anak, dengan asiknya gitu ya, itu bebas, nggak pernah takut salah karena ya anak sendiri ya. Kemudian juga nggak beban, kan nggak dibayar. Maaf bercanda. Tapi ketika saya masuk di audiens yang banyak, ya ini, jadi ada cerita banyak ya. Salah satu cerita saya adalah ketika dulu saya itu musikal banget. Jadi kalau dongeng harus ada musiknya, sampai sekarang sih. Tapi awal dulu saya belum punya laptop, saya nggak punya player untuk memainkan musik. Adanya cuma tape kecil, harganya murah banget, dengan kaset. Nah, saya bekerja sama dengan istri saya, yang kalau misalkan beliau operator saya. Jadi ketika ada, misalkan gini, dulu belum belajar tentang suara-suara, gitu, belum belajar suara-suara. Jadi ada di hutan suara binatang-binatang. Nanti istri saya langsung nekan play, gitu kan. Nah nanti ada itu dari tape. Saya belum belajar betul. Nah, kemudian berjalannya waktu, ada ilustrasi dan lain sebagainya. Itu sudah dimasukkan dalam satu direkam di dalam tape kaset. Nah, seringkali ketika saya bilang ada seekor binatang, ini nggak bunyi-bunyi. Terus saya bilang, mana? Ya istri saya bilang gini, kusut. Sambil ini apa? Pakai itu loh, pulpen ya. Kira-kira. Akhirnya saya gimana ya caranya ya, gitu ya. Nah disitulah kemudian bertemulah dengan para pendongeng-pendongeng yang sudah jalan duluan lah ya. Udah saya lihat TV kayak gitu, ternyata memainkan suara gitu. Kayak Pak Raden itu walaupun sambil melukis itu beliau menggunakan suara yang lucu-lucu gitu ya. Ya aku sol do mi sol gitu kan sambil nyanyi. Saya akhirnya belajar dan meninggalkan itu. Nah, artinya kalau suara yang di handle oleh kaset paling suara ilustrasi. Teng 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 untuk mengantar suasana aja. Terus ada lagunya. Sering kusut juga nggak masalah, gitu lah. Nggak masalah, nggak mengganggu. Oh kusut ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, jadi pertama faktor zaman dulu Bunda itu nggak banyak berkeliling para pendongeng. Dulu nggak banyak. Jadi saya tampil seperti apa aja, laku aja. Di anak-anak sambil apa? Yang lucu lagi malah bukan anak-anak yang nonton. Anak saya kan ikut ya, nomor 2 ya. Itu kemana-mana kalau saya dongeng selalu ikut. Kalau nggak diajak marah, gitu. Namanya Nigdat. Jadi Kak Nigdat sudah ikut gitu. Itu kadang yang paling ngeselin. Kalau saya lagi cerita, pada suatu hari ada seorang anak bernama Lucy masuk ke dalam hutan, ketemulah kotak ajaib. Dia bilang apa? Ceritanya ini melulu. Ya soalnya kan kalau keliling suka cerita itu gitu ya. Nanti anak-anak yang lain mau ngeliatin dia gitu. Nah, terus ya celotehan anak apa gitu. Itu saya nikmati aja. Saya nikmati, bukan sesuatu yang mengesalkan ya, karena anak-anak itu. Yang benar-benar sangat menyesal paling kalau salah ucap.
Salah ucap kan sering ya, namanya manusia ya. Itu salah ucap atau salah pergerakan tubuh itu bisa melukai anak. Kadang itu ada yang dulu kena mic saya gitu kan, anaknya tiba-tiba meluk dari belakang, kaget saya. Saking refleksnya gitu tuh kena gitu kan, waduh itu rasanya gimana gitu. Terus maksudnya dia rasanya gimana gitu. Iya, makanya hati-hati ya kalau anaknya ikut dongeng saya. Terus salah ucap ya, itu sering banget gitu. Astagfirullah, kenapa tadi ngomong gitu kan, terlalu berlebihan gitu. Itu enggak dulu, sekarang pun masih gitu. Itu maksudnya apa kak? Ya itu diceletukin gitu ya. Jadi itu masih. Nah, menurut saya kalau ibu-ibu dan kakak-kakak memulai untuk bercerita, sebaiknya nggak usah memikirkan apa yang akan terjadi, ya nggak usah. Jadi pokoknya jalan saja dulu sesuai dengan apa yang disiapkan. Tapi yang penting dilatih itu per bagian-bagian. Jadi tadi sudah saya sebutkan ada sin bagian-bagian itu yang kemudian buat contekan. Biasanya saya tulis di sini, sekarang di laptop, tinggal pointer gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu, tadi saya di sana itu ada contekan di laptop saya. Ini sampai di mana ya? Oh iya, saya klik lagi, oh iya, terus ngobrol gitu. Nah, kekuatannya di improvisasi. Jadi latihlah berimprovisasi sebaik mungkin. Bagaimana cara melatih improvisasi? Tadi udah saya jelaskan belum ya? Nah, cara berimprovisasi itu minta anak-anak kita, mumpung anak-anak masih kecil, itu setiap hari harus setoran ke kita, ya. Setoran ada dua, satu Quran, ya hafalan. Setoran kedua itu tentang bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu yang dia suka, atau daftar dulu. Jadi anak saya Kak Midan itu saya suruh daftar. Kamu yang kamu suka itu apa? Aku sukanya main bola. Ya udah, satu main bola. Kedua apa? Aku suka sama si Khair. Khair itu teman dia. Teman dia baik, kalau pokoknya dia sukanya bagi makanan. Khair. Terus suka lagi, apalagi kalau tidur pakainya dia harus meluk ini apa namanya, bantal kesukaan dia, binatang peliharaan dan seterusnya. Nah nanti dia suruh memaparkan apa yang dia suka. Itu untuk latihan improvisasi. Itu pertama. Yang kedua, jadi pertama ya, jangan lupa kita atau anak-anak kita kalau mau menjadi public speaking yang bagus, menjadi seorang storyteller yang baik, maka biasakan menceritakan apapun. Dan ini efeknya baik untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau nanti kemanapun dia pasti akan cerita ke kita. Nggak ada rahasia di antara kita dengan anak-anak. Contoh anak saya yang pertama, itu lucu. Kadang-kala kan kita berpisah ya, dia berada di asrama, saya di rumah. Itu dia mau pergi kemana itu selalu, ya aku tadi habis ini cerita dia. Gitu. Oh iya, padahal jauh nggak cerita juga nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak tahu, tapi dia cerita. Karena apa? Dari kecilnya memang sudah sangat terbiasa untuk dia memaparkan apa yang dia suka, gitu ya. Nah, baru nanti naik level untuk menceritakan sebuah cerita-cerita yang dia suka. Oh, kalau namanya cerita Nabi sahabat itu kan banyak ya, dan itu bagus-bagus ceritanya. Itu bisa sekian halaman itu anak kita hafal semua. Tapi dengan versi mereka karena contoh misalkan yang paling favorit anak saya itu kan sukanya tantangan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq kemudian melewati jalan yang berbeda dari jalan yang biasa dilalui untuk menuju ke Madinah karena perintah Allah, karena kaum Quraisy sudah begitu luar biasa ganasnya, ganas banget ya. Rasulullah bukan mikirin diri sendiri, tapi yang dipikirkan adalah para sahabat dan kedepannya. Apa yang dilakukan? Rasulullah kemudian berdoa dan kemudian dikabulkan. Ya udah hijrah. Akhirnya tidak melalui jalan yang sama, tapi jalan yang sangat berkerikil ya, itu menghasilkan kakinya sampai lecet-lecet sampai ke gua apa namanya? Sur. Di gua itulah kemudian dan ini yang paling disenengin oleh anak saya kedua. Dia selalu ceritain terus. Ketika mau masuk ke dalam gua itu, Abu Bakar As-Siddiq sahabat mulia luar biasa, masuk dulu ke dalam, apa yang dilakukan? Diperiksa dulu kan? Itu lubang-lubang itu sama bajunya disobek-sobek, kemudian ditutup-tutup itu, tapi nggak bisa semua terlewat satu. Nah, tapi keburu Rasulullah sudah begitu lelahnya tertidur sampai kemudian merebah di pangkuan Abu Bakar. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba aku kan melihat astagfirullah tinggal satu lubang nggak tertutup, akhirnya dengan kaki ditutup. Nah
Itu menjadi cerita yang luar biasa buat anak saya. Katanya apa? Katanya itu cerita yang sangat menyentuh. Oh, sampai satu lubang kurang, kemudian ya sudah, karena nggak mau membangunkan lagi, ditutup, dan di situ ada binatang yang menyengatnya kan, sampai sakitnya luar biasa, berkeringat, mau pingsan, tapi tetap ditahan. Akhirnya air matanya netes ke pipi Rasulullah, dan terjadi apa? Rasulullah terbangun dan ditanya, kenapa kamu nangis? Sudah sabar aja, kita berada di sini atas kehendak Allah. Bukan karena itu, bukan. Tapi kakiku sakit, ini sakit begitu di luar, itu besar sekali, luka langsung dengan mukjizat ya yang diberikan Allah, langsung sembuh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, cerita seperti ini, ingat nggak Bilal bin Rabah ketika merasa dihina oleh salah satu sahabatnya, Abu Dzar, ketika berada dalam satu pertemuan gitu, ya membicarakan tentang strategi, tapi nggak diterima. Itu juga menjadi satu cerita yang menurut anak saya itu senang. Nah, jadi kembali lagi bahwa improvisasi itu dibangun dengan sesuatu yang biasa kita paparkan, kita suka, gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Maksudnya saya bertanya biar nggak disuruh maju, waktunya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu perkenalan nggak? Kalau tidak usah ya. Kira-kira berapa halaman? Panjang ininya. Ya nggak apa-apa. Begini Kak, kebetulan saya mengasuh adalah ya, bukan mengajar, mengasuh anak TK, anak PAUD. Ya, begini Kak, saat kita bercerita, misalnya ya cerita mendongeng gitu ya, kisah siapa, kisah ya dengan tadi fabel gitu, cerita binatang gitu. Ada kalanya di saat di dalam kita bercerita itu si anak itu tadi ada celotehan anak yang kalau menurut saya nggak nyambung gitu. Misalnya kita cerita tentang kancil, tentang semut. Ya, guru ya tadi juga di rumah aku ada semut apa gitu. Itu celotehannya itu di tengah-tengah kita sedang bercerita seperti itu ya. Jadi nggak nyambung gitu kalau kata saya. Jadi nggak nyambung ceritanya dengan cerita yang sedang kita pentaskan gitu ya. Jadi kita cerita semut yang gimana, dia ceritanya yang tadi juga banyak semut di rumah aku gini terus sama mama bilang jadi nggak nyambung gitu. Pertanyaan saya Kak, bagaimana nih triknya dari Kak Awam itu triknya untuk apa ya? Bukan jadi maksudnya kita tidak menghentikan kreativitas anak untuk bertanya juga tidak, tapi agar juga karena kan kita terbatas waktu ya untuk bercerita itu, kita untuk melangsungkan suatu KBM itu kan terbatas waktu ya kan. Jadi harus dapat nilai di ceritanya juga harus dapat, tapi waktunya juga harus tepat begitu. Tapi disuguhkan seperti itu celotehan yang ya seperti itu tadi seperti saya utarakan. Ini bagaimana triknya nih Kak agar ceritanya dapat tapi si anak juga merasa tidak diperhatikan gitu karena kreativitas bertanya di-cut oleh kita juga itu dapat. Jadi seperti seperti apa lah, saya minta triknya nih dari Kak Awam saat bercerita di penggal gitu lah ya, seperti itu tadi. Terima kasih Kak. TK. Baik, gini ya, anak usia dini itu sudah harus kita latih untuk berkomitmen ya, kita latih berkomitmen agar nanti ketika kita bercerita itu kita mudah menguasai mereka. Contoh, ayo anak-anak sekarang Bu Guru pengen kita saling bercerita. Siapa yang bercerita dulu? Saya gantian. Mereka cerita. Nah, selesai mereka cerita, suruh angkat tangannya. Kita sepakat ya, berlatih ya. Saya bergantian bercerita. Kalau Bu Guru sudah bercerita, saya akan menyimak, tidak bertanya terlebih dahulu sampai cerita selesai dan seterusnya. Jadi dilatih seperti itu. Sehingga kan mereka sudah kita berikan kesempatan. Ketika perjalanan kita bercerita ada yang, Bu Guru di rumahku ada semut tapi semutnya warnanya kok biru. Nah kita langsung, ayo tadi janji ya. Oke, kita bertanya dulu. Baik, nanti akan Bu Guru jawab setelah cerita selesai. Nah seperti itu. Itu ya menurut saya sah-sah aja. Karena di kelas. Kalau di luar kita seperti saya, Dayani, ada juga Kak Dewi, Kang Rahmat ya, Taufik sebagai profesional storyteller diundang mendongeng ya harus tetap menguasai panggung dengan cara yang
arif dan bijaksana. Jangan menjadikan masalah. Contoh misalkan, kawan-kawan, ya nak, jadi bagaimana sayang? Ya, hebat, pintar. Semut itu kemudian berjalan. Jadi seperti itu. Ya, gitu ya, seperti itu. Contoh misalkan, izin ya, ketika misalkan kakak gitu ya, ketika semut itu berjalan kakak gitu kan langsung, ya, betul sekali, ya, oke, iya, ya. Biasanya anaknya gitu. Oke ya, enggak, ini hanya contoh. Bisa dengan cara-cara yang lainnya. Pintar ya, bagaimana? Hebat. Kemudian, jadi jangan merasa terdistraksi dengan persoalan itu, tetap berjalan saja dengan tetap menyapanya. Pintar ya, langsung lanjutkan gitu ya. Satu lagi Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan suara yang unik seperti helikopter, langkah tikus, nah itu pergerakan lidahnya seperti apa Kak? Apakah bisa digambarkan dulu, nggak usah dipraktek? Itu kita aja. Maksudnya dijelaskan aja ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, saya setuju agar tidak saya praktekkan, tapi saya jelaskan aja ya. Tidak. Oke. Tapi memang harus dilihat dikit. Kalau helikopter kuda itu sama. Jadi seperti sedotan itu. Nah, itu bisa jadi jadi disedot apa? Udara gitu ya. Nah, terus baru kalau sudah habis nafas, kemudian ditiup. Maaf ya, ya. Mana? Ada hand sanitizer kan? Nah, itu asalnya dari. Nah, latihan aja setiap hari pokoknya. Nanti ketemu orang rumah juga gitu. Assalamualaikum. Nah, itu suara helikopter, suara kuda itu sama. Kereta itu sama. Nah, suara apa lagi? Misalkan suara pintu tadi kan. Ini lidah sebelah ujung kiri atau kanan kita gigit. Tapi tolong digigit sendiri aja ya. Jangan minta gigit orang. Nah, gigit, kemudian dihentakkan sehingga ada udara. Jadi saya dulu latihan yang untuk ini apa? Itu sekira-kira setahun. Sampai pada akhirnya jadinya dari arah jauh terdengar lagi. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya setahun lah. Setahun dipentasin terus ya maksudnya. Latihannya jadi nggak di rumah nggak? Nggak gitu. Oke, terus tadi kan. Nah udah di rumah gitu. Jadi dulu kalau istri saya panggil tuh, ya Mayang. Saya latihan terus gitu. Pokoknya gunakan terus, kecuali pas lagi makan jangan. Nah, ini biasanya bisa jadi suara banyak. Itu suara itu. Ini di sini. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita privat ya. Ampun ya. Intinya cari apa namanya ya, keunikan itu namanya keunikan ya. Itu bisa diolah di rumah aja. Tapi kalau bisa di dalam kamar aja terus kunci biar nggak ada yang masuk. Bahaya kan nanti ditelepon LSD ada sesuatu ya. Oke, silakan ada lagi, nggak apa-apa kan? Ya, Boleh satu lagi ya. Ya, pasti. Ya, ke awal. Iya. Saya kan kebetulan
punya bayi ya. Ya. Bayinya kurang lebih 20 bulanan. Karena punya bayinya kebetulan. Oh, usianya. Oh iya. Bayinya usia 20 bulanan. Nah, saya coba biar anak saya tuh suka didongengin gitu, Kak. Ya. Saya coba pakai boneka, tapi dia malah nggak tertarik gitu, malah lari-lari kemana-mana. Saya coba pakai mobilnya nggak tertarik. Nah, gimana cara posisiin anak biar mau dengerin cerita saya gitu? Terus ceritanya kayak Usianya suka. Usianya sekarang 20 bulan. 20 bulan. Ya. Ini bukan saya. Jadi saya dulu awalnya dari bayi juga. Enggak maksudnya. Jadi memang saya dulu itu mendongengin dari anak bayi. Nah, sebaiknya ketika bercerita itu sebaiknya tidak menggunakan media dulu untuk anak bayi. Sebaiknya suara ayah atau ibunya aja, ya, dengan kelembutan kita, dengan pembiasaan kita sampaikan sesuatu. Kalau peraga mungkin bukan peraga tetapi bantu. Alat bantu itu buku maksudnya ya. Maksudnya buku gitu, seperti itu. Sampai buku kadang-kadang nanti bisa sobek-sobek itu karena dia seneng lah pasti gitu. Makanya cari bukunya yang second aja, tapi masih bagus, relate gitu ya. Nah, cerita yang disampaikan itu sebenarnya nggak akan ngaruh banget untuk anak saat itu, kan nggak? Ngaruhnya dua sebetulnya. Akan menjadikan kita menjadi biasa pada saat nanti ketika anak itu sudah berenjak dengan fase 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, gitu kan? Itu kebutuhan kita sebetulnya. Ketika anak bayi itu kita ajak berkomunikasi. Walaupun gini loh, Assalamualaikum sayang, ayah tadi di perempatan ada traffic light, ada yang begini, dikasih gitu aja. Paling 1-2 menit, habis itu selesai. Terus dia berada di gendongan, nanti saya datengin lagi. Ayah mau cerita kemarin, ayah jalan-jalan naik kereta, nggak ikut dia. Kereta suaranya, itu membiasakan diri kita. Nah, anak kita juga akan terbiasa dia mendengar suara-suara kita cerita. Apalagi Masya Allah kalau kita ceritakan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana Rasulullah, para sahabat gitu ya, itu pasti akan terekam banget loh. Nanti indah pada saatnya dia memahami itu lebih enak gitu ya, lebih enak. Jadi dua kebutuhan itu yang harus kita berikan kepada anak. Satu kebutuhan kan ada dua ya, satu jiwa dan raga. Raganya ya dia harus berpakaian, makan dan seterusnya. Nah, jiwanya di sini. Jadi bagaimana kita bisa mengisi sehingga dia nggak kosong ya. Nah, kita bacakan Quran, kita bacakan sirah, kita bacakan cerita fabel atau apapun, itu akan menjadi pembiasaan. Makanya jujur ya, boleh nggak saya jujur? Jujur. Saya ini terbiasa karena dari kecil itu kalau ketemu anak saya itu ya selalu nggak pernah atau jarang sekali tidak ada ceritanya, jarang sekali. Jadi begitu kan biasa ya. Kalau sekarang kan posisinya anak pertama 24 tahun, anak kedua 19 tahun, anak ketiga masih SMA. Nah yang ketiga ini nggak usah dibahas ya. Ini lagi punya lingkungan sendiri. Ini sekarang yang 1 dan 2. 1 dan 2 itu kalau sudah ngumpul, waktunya makan, waktunya sholat, waktunya di bawah ada keributan apa, biasanya mereka langsung ngumpul. Nah kalau pada saat ngumpul inilah biasanya siapa yang duluan aja. Gak enak kantor udah lama dari kemarin WFH gitu kan ya, nggak apa-apa kali, namanya juga kerja, dulu aja. Nah terus akhirnya muncul dulu aja ayah kalau kerja terus nerocos terus dia ganti, iya sih tadi dikerja enak juga sih begini sih. Jadi pertemuan itu ya cerita gitu ya, ada ceritanya. Itu dari pembiasaan ketika kecil, kita nggak sungkan-sungkan. Makanya dongeng bagi anak dari orang tua sebetulnya sebuah jembatan aja, bonding, kekuatan. Sehingga ketika kita nanti sudah anak kita dewasa itu nggak jauh, nggak berjarak, karena kita sudah terbiasa. Dekat itu kan kadang nggak akrab. Kalau sudah akrab, udah pasti dekat. Coba, biasanya banyak orang tua begitu ngumpul yang dilakukan apa? Justru kita enggak. Maaf ya, kalau di rumah itu begitu ngumpul itu udah handphonenya udah kemana kita tahu.
Tapi kalau mereka kita mencar sendiri-sendiri, baru kita asik sendiri-sendiri. Kalau udah ketemu, sudah. Makanya handphone itu untuk mendekatkan yang jauh, jangan menjauhkan yang dekat. Gitu. Makanya rumusnya dengan cara bercerita. Ceritain terus. Pokoknya nggak harus mau seperti metode saya atau nggak ada bedanya. Saya itu kalau cerita anak saya, Woi, ayah lagi jadi raksasa. Anak saya masih 3 bulan. Ya dia gitu kan. Ya, gitu. Nah, itu karena saya membiasakan berekspresi aja. Makanya kalau sekarang saya mau gimana-gimana di depan anak-anak saya santai gitu ya. Seperti itu. Dan menghasilkan anak-anak yang kemudian pandai juga bercerita. Akhirnya dia pandai mempresentasikan yang pertama tentang dunia yang dia suka, passionnya di dunia IT, yang kedua di dunia dongeng, karena anak saya pendongeng kan, yang kedua kan, jadi dia sukanya ya dongeng, bikin film, bikin lagu dan seterusnya, dan itu akan membuat nyaman, asik dan luar biasa. Ya, silakan cukup atau masih 5 lagi? Cukup gak? Masya Allah ya. Oh. Boleh satu lagi. Nanti habis itu satu lagi. Ini satu lagi kak ya? Boleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya Pak, kalau sedang mendongeng, suaranya ketuker itu triknya gimana ya Pak? Nah, itu aja ya. Iya, itu aja Pak. Baik, kalau ketuker langsung tukar lagi Bu. Ya, jadi kalau bisa tukar lagi gitu kan. Itu biasanya anak juga nggak sadar ya, tahu ya. Karena kan kecuali kita sebagai pendongeng profesional atau itu sudah memang profesinya pendongeng. Belum ya. Nah, kalau belum hanya penggiat, maksudnya di rumah dan juga di kelas, itu saya pikir nggak apa-apa untuk awal-awal. Kalau bisa, kalau kita memang baik, tukar-tukaran aja nggak apa-apa. Agar tidak tertukar, nah ini rumusnya. Tadi saya bercanda, Bu. Agar tidak tertukar itu untuk mengawali kita sebaiknya kita gunakan satu tokoh, yang lainnya biasa. Misalkan gini. Aku hari ini mau bermain-main. Aku akan berlatih terbang seperti yang ibu pesan. Namanya burung harus berlatih terbang. Ibunya lalu berkata, ya kamu memang harus latihan terbang ya. Kan ibu sudah latih. Iya ibu. Nah, ibu mau cari makan dulu ya. Ingat, pesan ibu tetap berlatih. Terima kasih ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbang sendiri. Ya ibu udah jauh. Ibu ya udah latihan sendiri. Wah, jadi satunya suaranya biasa aja. Ya, untuk mengawali, selanjutnya baru bentuk kalau yang satu udah dapat bagus, baru meningkat 2, 3, 4, 5, 100 rekor muri. Seperti saya. Baik, itu saja. Tapi sebelumnya di sini kan ada Teh Yeni sama Bunda Dewi. Nah, itu mungkin bisa sharing sebentar ya tentang pergerakan kampung dongeng dan juga bagaimana dongeng itu bisa meluas. Karena kalau hanya dari saya nanti dikiranya kawan ini dia udah profesional, udah begini. Ternyata di sini ada tokoh dongeng gitu loh. Bapak Ibu sekalian kan ada yang sudah tahu Kak Yeni sama Teh Dewi, ada yang kenal ya. Baik, kita perkenalan sebentar sekaligus memaparkan tentang pergerakan yang pasti juga akan Anda pengennya ngikut gitu ya, seperti itu. Silakan. Baik. Pada Bunda Dewi. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak dulu ya buat Kak Awam yang sudah sharing dan berbagi ilmunya untuk kita hari ini. Bu, yang saya minta ucapan terima kasih. Tapi pakai suara yang kecil Bu ya. Tadi kan Kak Awam sudah berbagi Bu ya. Coba ucapkan terima kasih banyak dengan suara kecil Bu. 1, 2, 3. Sekarang suaranya besar Bu. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, untuk selanjutnya Bunda Dewi dulu atau saya ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Awam ya, guru kita semua. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa bersilaturahmi dengan beliau. Jauh-jauh ini keberkahan kalau buat kami ya, kedatangan tamu yang luar biasa dan jarang-jarang. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bersilaturahmi dan menimba ilmu dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kayaknya Kak ketagihan ini ibu-ibu ya. Jadi pulang ke rumah nanti ketawa sendiri gitu ya, ingat Kak Awam. Gimana suara kucingnya? Masih ingat nggak Bu? Susah kan kalau yang begitunya kan gitu. Coba Kak sekali lagi Kak. Itu kayaknya kucing garong gitu ya Kak. Luar biasa, terima kasih banyak Kakak sudah membagikan ilmunya kepada kami. Izinkan Ibu dan teman-teman semua, saya Dewi Sukma, alhamdulillah saat ini berprofesi sebagai kepala sekolah RA ya di Cililin. Kemudian alhamdulillah juga diamanatkan menjadi asesor Banpaud PNF Jawa Barat. Alhamdulillah ini nanti ada banyak yang tahu juga kan, ternyata oh ini saya tahu di Cimahi di mana gitu ya. Alhamdulillah mungkin kapan-kapan bisa ketemu saya ya. Kalau bajunya asesor Kak, takut Kak. Jadi wah asesor nih gitu kan, langsung pada serem Kak, sembunyi ada Bunda Dewi katanya. Asesor takut dinilai katanya gitu ya. Tapi kalau jadi pendongeng lain lagi Kak gitu. Kalau jadi pendongeng orang lebih senang gitu kan dibandingkan dengan jadi asesor. Kalau jadi asesor dari jauh aja udah kelihatan ya di sininya nilai akreditasi. Luar biasa alhamdulillah sudah dari tahun 2015 Kampung Dongeng Bandung Barat hadir ya alhamdulillah, walaupun memang penuh perjuangan ya, karena kan memang kami itu bukan pejabat, hanya sekedar orang-orang yang mencintai dan senang dengan anak-anak gitu ya. Itu yang mungkin menjadi kunci utama dari teman-teman relawan kami gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah ada rasa senang berbagi, senang pada anak-anak, insya Allah boleh bergabung dengan kami. Karena itu ternyata saat ini sulit ditemukan ya. Mungkin kadang-kadang senang dengan anak-anaknya ada, cinta dengan anak-anaknya ada, tapi mungkin keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kami Kampung Dongeng Bandung Barat terbuka ya untuk ibu-ibu, teman-teman semua yang ingin ikut terlibat ya dalam mencerdaskan anak-anak, kemudian dalam berbagi dengan anak-anak. Insya Allah kami siap ya bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini kita ada agenda terbaru itu merayakan Hari Dongeng Sedunia ya. Insya Allah akan diadakan di Balai Seni Barli pada tanggal 19 Maret ya. Mudah-mudahan nanti bunda-bunda silahkan bawa putra-putrinya ke sana. Kita siap menampung sampai 300 peserta ya insya Allah, karena setiap di sana Kak ramai terus gitu ya. Alhamdulillah sampai kadang-kadang sebelum pandemi itu sampai 300 peserta, 200 peserta. Itu bukan anak kucing ya Bu ya, tapi ibu dan anak. Dan memang itu niat kami untuk bisa menyebarkan kebahagiaan kepada anak-anak, juga mencerdaskan anak bangsa. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di kegiatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nomor Bunda yang sudah memaparkan ya tentang Kampung Dongeng di Bandung Barat ya. Untuk berikutnya mangga Kak Yeni. Oh itu muasar ya. Oh mangga langsung aja ya Kak Awam. Penyerahan sertifikat ya. Penutup karena sudah mau masuk waktu asar, karena kita menggunakan masjid, tolong untuk kebersihannya selalu dijaga. Oke, kakak-kakak, ibu-ibu semua yang saya hormati, saya minta waktunya 5 menit. Di sini kami dari Al-Amalul Iman, Pondok Pesantren Tahfiz Quran yang bervisi misi sebagai mencetak generasi Quran yang memiliki etos kerja Islami.
Dan kita ada program namanya Jusabiku, cuma Sabtu Minggu bersama Al-Quran. Itu khusus untuk dari anak-anak usia 7 tahun sampai dengan 20 tahun yang ingin belajar Quran. Dan kita juga ada program daurah 1 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun. Insya Allah mungkin di sini ada gurunya, nggak kaleng-kaleng. Di sini santrinya. Kita sudah punya sanad dan gurunya beliau Ustazah Rahma. Beliau sudah memiliki sanad dan juga ada Ustadz Ulum. Jadi sudah punya sanad sendiri. Kita dibimbing oleh Syekh Husni. Jadi kita adalah pondok hadis yang serius untuk mendidik anak-anak menjadi generasi penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah ada santri beasiswa di sekeliling Bapak Ibu yang tidak terlihat mungkin. Dan kita mau minta bantuannya untuk santri-santri kita belajar dengan baik. Nanti ada kakak Umay yang keliling untuk sambut. Begitu, terima kasih sebelumnya. Kawan, terima kasih banyak. Mohon maaf karena ini waktu kita juga pakai masjid ya, harus dirapihkan dulu ini. Bentar lagi mau sholat, kita jangan lupa kebersihannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sini. Terima kasih kawan, terima kasih Kak Yani, terima kasih Bunda Dewi, terima kasih santri-santri semuanya. Terima kasih Ayah dan Ibu yang sudah hadir di acara kegiatan kita. Kalau mau mampir ke pondok silahkan. Rumah kita di situ. Di situ tempat kita belajar, di situ tempat kita tinggal. Di situ tempat yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada banyak salah kata awal. Saya mohon maaf bila ada kekhilapan dan kekeliruan. Selanjutnya ada sesi foto bersama penyerahan sertifikat pada awal dari Ketua Yayasan. Silahkan Pak Hadi. Ada masuk. Masya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau doa? Ustaz dulu, tafadhali Ustaz dulu. Ini beliau salah satu ketua yayasan kita, beliau Ustaz dulu. Beliau santri di Silugiri dulunya. Beliau adalah Ustaz yang memiliki sanad juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Ya Allah, berikanlah beberapa sifat atau sebagian sifat dari sifat-sifat Nabi Muhammad kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan usia kami bulan Ramadan dan seterusnya. Allahumma barik lana ila hatta syahr Ramadan. Allahumma ighfir lana semoga datangnya ke Allah ini beserta ibu mempunyai niat-niat baik, agenda-agenda baik, rencana-rencana baik dalam akhir
bin Iman dan Safi yang di dalamnya bisa terus menghafal Al-Quran dari keberkahan ke awam dan negeri. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka wa bihamdika amma tasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mau menjelang asar, boleh siap-siap untuk ambil wudhu dan sampahnya dikantongin masuk tas nanti jadi uang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.